Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Besi Tanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi biarlah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dan berbuatlah demikian. Kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Melalui firman yang telah kita dengarkan, ada beberapa hal yang kita dapat, dan saya akan menyimpulkannya. Bagaimana tuntunan hidup di dalam kasih. Saudaraku, Paulus memberikan sebuah cara hidup baru untuk tetap dapat membangun hubungan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama melalui kasih. Hidup mengasihi adalah perintah yang tegas dari Tuhan Yesus, karena tanpa kasih kita tidak dapat menerima anugerahnya. Di mana ada kasih terhadap sesama melalui saling menolong dan mempedulikan, maka di situ hubungan persaudaraan semakin kuat. Lalu bagaimana seharusnya orang hidup di dalam kasih? Singkatnya, yang pertama, saling mendahului dan memberi hormat. Kita boleh baca ayat 10. Yang kedua, membantu dan memberikan tumpangan. Ayat 13. Yang ketiga, hidup berdamai dengan semua orang. Jika ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, tindakan kasih yang seperti apa yang dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Tidak menutup kemungkinan di setiap kehidupan selalu ada masalah. Tetapi bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu? Yang pertama, biarlah kita dapat memberkati orang yang menganiaya kita.
dan jangan mengutukinya. Ini perintah Tuhan. Yang kedua, membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena ketika kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, firman Tuhan katakan dalam ayat 20, jika kita dapat berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, Tuhan katakan kita sedang menumpukan bara api di kepala orang itu. Yang ketiga, tidak menuntut pembalasan, melainkan kita menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu apa peran kasih di tengah-tengah persekutuan kita? Saudaraku, perannya sehati sepikir dalam hidup bersama, bersuka cita dan menangis bersama. Karena saudaraku, kasih yang sesungguhnya tidak pura-pura. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, memperhatikan, menolong, menyalurkan sesuatu, harus dilakukan dari hati yang terdalam dan bukan kamuflase atau tipuan semata. Karena manusia adalah makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Itu berarti seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang wajar jika ia memiliki hubungan dengan orang lain. Inilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Hidup dan melayani dengan kasih yang tulus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Rasul Paulus sadar ternyata ada yang pura-pura. Ia dengan tegas berkata, jangan pura-pura, tetapi harus tulus dan tidak munafik. Ia mengatakan kata Philadelphia yang berarti ikatan kasih yang terjadi di dalam keluarga. Kasih orang tua kepada anak-anaknya, kasih yang muncul dengan sendirinya, tanpa dipaksa dan tanpa mengharapkan imbalan. Ini yang harus terjadi di dalam gereja Tuhan. Kasih kekeluargaan, dikatakan saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sebagai saudara, karena begitulah hendaknya kita adalah saudara dalam nama Tuhan. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Matius 12 ayat 50. Bukti kasih dinyatakan, kenakanlah kasih sebagai perangkat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. Jadi jika belum ada persatuan, maka belum ada kasih, dan kita tidak akan mampu menyapa atau mendahului dengan hormat. Betapa banyaknya orang yang menghindari atau pura-pura tidak tahu jika bertemu dengan orang lain yang dikenalnya. Ketika kita berusaha untuk memahami dan mengerti apa yang disampaikan Paulus tentang hidup dalam kasih, di sini tentu lebih mudah dari melaksanakannya. Sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus hidup dalam kasih dan juga harus tinggal di dalam kasih itu. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk tetap hidup di dalam kasih, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam pujian surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini tentang bagaimana hidup di dalam kasih. Dalam kehidupan kami banyak pergumulan, banyak tantangan, tetapi dengan firman-Mu yang mengajarkan kami, biarlah kami tetap hidup di dalam kasih,
sehingga apapun yang orang lain perbuat dalam kehidupan kami tetap melakukan yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kami. Bantu kami Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpinanmu boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.